lari, kita ambil posisi di pintu angin. Siang bolong kita tembak. Jadi TNI jangan sembunyikan, kita yang tembak itu. Itu harus kasih naik media. Anggota saya semua lengkap, jadi sudah, saya sampaikan itu sudah. Potong saja. Kedua kita rampas pucuk. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Video ini merupakan pernyataan pers dari kelompok Aibon Kogoya terkait beberapa insiden di Papua, terutama setelah beberapa logistik milik pasukannya berhasil diamankan oleh pihak aparat keamanan dalam operasi pengejaran. Operasi tersebut dilakukan setelah kelompok Aibon Kogoya menewaskan anggota TNI di pos jaga perusahaan PT Kristalin, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada 21 Februari 2026. Dalam penyerangan itu, Aibon bersama pasukannya mengklaim berhasil menewaskan 2 anggota TNI serta membakar pos penjagaan tersebut. Aibon bersama pasukannya juga mengklaim berhasil merebut 2 unit senjata jenis SS-1, 4 magasin, dan 1 buah pistol jenis G2 Combat dalam peristiwa tersebut. Sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, aparat keamanan melakukan penyisiran terhadap kelompok Aibon Kogoya dan pasukannya pada tanggal 1 Maret 2026. Namun, menurut Aibon Kogoya, ia bersama pasukannya berhasil lolos dengan membawa senjata. Ia juga menyatakan bahwa terjadi serangan balik dari kelompoknya dan mengklaim berhasil menembak 5 anggota TNI. Selain itu, berdasarkan peristiwa pada tanggal 1 Maret 2026, tim gabungan TNI Polri dari Satgas Raja Wali 4 dan Satgas Operasi Damai Kartens dikabarkan melakukan operasi penindakan terhadap kelompok OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya. Dilaporkan berhasil mengamankan ratusan butir amunisi serta berbagai barang bukti lainnya. Setelah lolos dari pengejaran aparat, Aibon Kogoya membagikan video yang memperlihatkan dirinya bersama beberapa orang pasukannya saat menyampaikan rilis pers. Video tersebut merupakan rekaman yang dibuat setelah ia dan pasukannya berhasil lolos dari pengejaran. Kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPM-OPM, Organisasi Papua Merdeka, Makodam 3 Daerah, Panglima Perang Aibon Kogoya dengan pasukan. Kemarin serang TNI, tidak kena apa-apa. Jam 8 pagi serang, tidak kena apa-apa. Senjata dengan anggota saya semua lolos. Tidak kena apa-apa. Kita lolos, langsung kita tembak 1 orang di halaman. Lari, kita ambil posisi di pintu angin. Tembak. Jam 2. Kita tembak 4 orang. Langsung tewas. Kita kembali lagi. Tembak. Jadi TNI jangan sembunyikan. Kita yang tembak itu. Itu harus kasih naik media. Kalau pegang senjata, kalau pegang ini laki-laki mau lawan, itu harus naik media. Jadi jangan sembunyikan. Tembak itu harus lurus. Jangan sembunyikan. Sudah tembak. Siang bolong kita tembak. Bukan malam yang tembak, tidak. Sudah tembak siang. Kemarin ada TNI naik itu, mata sendiri lihat. Orang pantai jadi operator kah, mencari dulang kah, cari garu kah, pendorong kak. Hari ini sampai seterusnya ketemu tembak, ketemu buang. Itu yang sudah, itu TNI. Saya sudah mata sendiri, kemarin sudah lihat. Jadi yang mencari itu semua tembak buang. Tidak ada yang ampun-ampun. Itu semua babar. Periksa, kalau bunyi sensor, kejar, tembak buang. Lihat, di kali semua tembak buang. Kalau khusus orang pantai, kemarin sudah mata sendiri lihat. Jadi, orang pantai, di mana, kali di mana ada emas, semua ada emas. Sorong sampai Samarai, semua ada emas. Jadi, jangan kejar emas. Jangan kejar emas orang pantai. Kamu kejar itu ikan saja di laut.
kamu kejar di laut ikan. Kalau kau mencari emas dan garu, oh mati, tetap mati. Mata sendiri, kemarin saya sudah lihat. Dari pendorong kah, mencari kah, ke kayu garu kah, semua babat. Hari ini sampai seterusnya. Anggota saya semua lengkap, jadi sudah, saya sampaikan itu sudah. Potong saja. Kedua kita rampas pucuk. Legari SP1 Misairo 1 pos 753 kita masuk hancur dan bakar. Kita ambil lipat S1 2 pucuk dan pistol 1 dan magasin 2. Jadi yang bakar itu TNI yang belajar kita, bukan kita yang belajar. TNI tidak. Kita bakar itu TNI yang belajar. Jadi kita ikuti saja. Ikuti TNI. Di kota di mana Timika Kanabi dekat di kota Sorong sampai Samarinda, di kota ini ada pengungsi banyak. Banyak kelabut, banyak kumis. Sama dengan TPM-OPM. Orang Papua jadi. Jadi TNI kamu salah, sembarang saja kamu tangkap, kasih masuk sel, masuk sel. Tidak usah, kalau kau mau laki-laki datang kejar saya, lengkap. Kalau pegang ini, ya berani datang kejar. Kalau kau tidak berani, kau punya senjata itu kasih kau punya macua. Kalau kau tidak berani, kalau kau berani datang mau lawan dengan saya. Jangan masyarakat itu kamu tangkap, kasih masuk sel. Ini TPM-OPM, kumis ini TPM-OPM, lingkar ini TPM-OPM, kelabur ini TPM-OPM. Jangan. Orang Papua itu biasa. Orang Papua itu. Jadi jangan sembarang. Kalau mau kejar, silakan datang kejar saya. Saya siap lawan. Saya tidak akan lari. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan takut. Siap lawan. Sekian dan terima kasih. Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Orang tiga, orang tiga, orang tiga. Rekan pers, media yang hadir pada sore hari ini. Hari ini kami akan menyampaikan press release terkait upaya penegakan hukum terhadap target DPO, kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Nabire. Pada kesempatan ini kami menyampaikan perkembangan pelaksanaan upaya penegakan hukum terhadap target DPO, kelompok kriminal bersenjata Kabupaten Nabire. Upaya penegakan hukum ini dilakukan terhadap kelompok kriminal bersenjata yang juga terlibat dalam berbagai tindak pidana kekerasan bersenjata dan gangguan keamanan di wilayah Papua Tengah. Operasi ini melibatkan unsur Satgas Operasi Damai Kartens dari Polri serta Satgas Raja Wali Mambri dari TNI sebagai bentuk sinergitas dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dasar penegakan hukum laporan polisi nomor B119/2 2026 Polres Nabire, Polda Papua Tengah terhadap para pelaku yang dilakukan pengejaran disangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pembunuhan berencana atau pembunuhan yang disertai tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kemudian fakta penyelidikan berdasarkan hasil penyelidikan pengumpulan informasi bahan keterangan diketahui bahwa kelompok kriminal yang dipimpin target DPO berinisial AK bersama anggotanya berpindah dari wilayah Kimi menuju Nabarua, menempati sebuah camp di area Kali Nabarua.
Kelompok tersebut diketahui melakukan aktivitas pertemuan internal, penggalangan dukungan logistik, serta diduga akan melaksanakan aksi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Nabire. Hasil pemantauan lapangan dari personel gabungan menunjukkan adanya aktivitas sejumlah orang bersenjata, keberadaan senjata api laras panjang, serta bangunan yang diduga sebagai markas kelompok bersenjata. Kemudian dalam pelaksanaan operasi ini, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dari Polri dan Raja Wali Mampi dari Tentara Nasional Indonesia melakukan penyusunan rencana operasi, kemudian strategi penindakan. Selanjutnya, personel gabungan bergerak menuju lokasi target melalui beberapa titik penyekatan dan melakukan pengamatan di wilayah Kalinabarua dan sekitarnya. Pada saat tim mendekati lokasi camp, terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata. Dalam operasi tersebut, tim bantuan turut disiagakan memperkuat personil di lapangan. Setelah pelaksanaan tindakan penegakan hukum, tim gabungan berhasil menguasai lokasi camp serta melakukan pengamanan situasi. Kemudian kelompok kriminal bersenjata melarikan diri ke wilayah hutan dan saat ini masih dalam pengejaran aparat gabungan. Dari hasil operasi tersebut, personil berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata, antara lain 561 butir amunisi berbagai kaliber, 10 buah magazin, 12 unit telepon genggam, 5 unit alat komunikasi, uang tunai puluhan juta rupiah, bendera dan perlengkapan lainnya, serta 3 buah tas bersih perlengkapan kelompok. Selain itu, tim juga menguasai camp yang digunakan kelompok kriminal bersenjata sebagai lokasi aktivitas dan tempat persembunyian. Berdasarkan analisa lapangan, kelompok bersenjata menjadi target operasi juga masih berada di sekitar wilayah Kabupaten Nabire, dan aparat gabungan akan terus berupaya untuk melakukan pengejaran untuk mencegah kelompok tersebut melakukan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa aparat keamanan terus masih melakukan pengejaran dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat. Demikian rekan-rekan insan pers dan media dari penyampaian rilis kami sore hari ini. Sebagaimana yang kita lihat di depan adalah daftar barang bukti yang diamankan pada lokasi penegakan hukum kemarin di Kalinabarua. Mungkin ada penyampaian atau pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Izin Komandan, terkait barang bukti yang tadi disampaikan ada beberapa amunisi dan juga uang tunai. Apakah dari keamanan sendiri sudah memetakan dari mana sumber didapatkannya amunisi dan juga uang tunai tersebut? Ya, untuk temuan magazin yang ada di depan kita ini, ada yang merupakan rampasan dari kejadian yang terjadi di Lagari di Musaro PT Kristalin. Ada 2 magazin, kemudian ada 1 HP, 2 HP milik korban kejadian di Lagari PT Kristalin, dan 1 HP iPhone yang dimiliki oleh AK. Jadi saya ulangi, 2 magazin hasil rampasan dari kejadian di PT Kristalin Lagari. Kemudian juga ada 2 magazin yang hasil rampasan di kejadian kilometer 128 pada akhir tahun 2025 yang dengan korban anggota kami. Pada saat itu ada 2 orang, itu 2 magazin juga. Kemudian untuk amunisi lain, sementara masih dalam penyelidikan tim Satgas ya, Damai Kartens maupun Raja Wali Mampi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Berarti semuanya termasuk dana yang ada sekarang itu termasuk rampasan, Komandan, begitu? Termasuk kasih rampasan semuanya? Atau apakah memang sudah diketahui siapa yang membiayai dan juga mendalangi aksi tersebut? Nah, untuk pendalaman terhadap dana yang kita temukan, saat ini kita masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber-sumber dukungan logistik, terutama dana yang ditemukan di tempat kejadian,
untuk melengkapi penyelidikan daripada aparat gabungan. Mungkin itu ya. Ya, tadi kan sebutkan bahwa amunisi hasil rampasan. Apakah yang kasus di Lagari itu juga CNP juga dirampas? Kalau memang betul dirampas, berapa pucuk yang dirampas? Ya, untuk kejadian yang di Lagari benar bahwa selain ada 2 korban, senpi panjang 2 pucuk dirampas dan 1 senpi pendek. Ada lagi, Mandan? Izin, kami teman-teman sebagian mendapatkan ada siaran pers, izin agak sensitif, dinyatakan di situ bahwa adanya 1 aparat militer di Indonesia yang berhasil ditembak oleh tim TPNPB. Apakah bisa diklarifikasi kebenaran berita tersebut atau tidak? Boleh izin Komandan. Ini akan disampaikan oleh Wapangkop TNI Wilayah Papua. Baik ya, terima kasih rekan-rekan media. Saya Wapangkop TNI Papua. Kalau tadi menjawab pertanyaan apakah ada yang jadi korban tertembak ya, ada 1 anggota kita yang rekoset di betis kanan. Antisipasi kita ya tentunya kalau sudah berdarah ya harus cepat evakuasi. Langsung sudah dievakuasi dan kondisi udah normal karena kan hanya serpian proyek itu sudah tertangani paling seminggu dah. Mungkin itu ya. Cukup ya. Buka puasa jadi cukup saja. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media.